Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik ya, selalu jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Semoga pandemi ini segera sirna dan kita bisa bertemu untuk kuliah tatap muka secara langsung. Baiklah, berjumpa kembali pada mata kuliah keterampilan wajib komputer. Pada pertemuan ke-11 ini kita akan berlatih menyelesaikan fungsi lookup dikombinasikan dengan fungsi left, mid, dan right. Sebelum berlatih, silakan baca modul KW Komputer materi ke-12. Ini modulnya kita buka di halaman 95. Jadi ini modul untuk materi ke-12. Baik, jika modulnya sudah dipelajari, sekarang buka latihan KW 11. Ini ya, kita akan berlatih Microsoft Excel. Dalam latihan 11 ini kita nanti akan melengkapi data check-in hotel at home sesuai dengan soal yang diminta. Soalnya berada di bawah ini ya. Di tabel utama ini sudah tersedia tabel dengan kolom-kolom yang harus diisi seperti nomor lantai, harga kamar, jenis kamar, biaya listrik, lama inap, dan total biaya. Oke, sekarang kita mulai untuk mengisi kolom nomor lantai. Di bawah tulisan nomor lantai terdapat angka 1. Artinya, untuk mengisi nomor lantai tersebut, kita bisa melihat soal nomor 1 di bawah tabel. Di sini ada soal nomor 1. Ya, soalnya adalah nomor lantai didapat dari karakter ketiga dari kode check-in. Jadi, untuk kolom nomor lantai ini nanti diisi dengan karakter ketiga dari kode check-in. Misalkan untuk customer Krista Mahari, karakter ketiga dari kode check-in-nya adalah angka 1. Berarti Krista Mahari kamarnya berada di lantai 1. Baik, untuk mengambil karakter ketiga dari kode check-in tersebut, berarti kita dapat memanfaatkan fungsi mid. Langkah untuk mengisi tabelnya, kita klik di sel F4 ini. Kemudian klik insert function untuk memasukkan rumusnya. Kita cari fungsi mid, lalu tekan OK, atau bisa di double klik pada fungsi mid tersebut, sehingga akan muncul function argumen dari fungsi mid. Di situ ada teks start 6 dan 6 char yang harus diisi. Untuk teks kita isi dengan sel yang berisi teks yang akan kita ambil karakternya, yaitu kode check-in. Kode check-in berada di sel E4, sehingga ketika kita klik kode check-in ini, maka dia akan muncul E4. Artinya kode check-in dari Krista Mahari berada di sel E4. Selanjutnya, start 6 diisi dengan urutan karakter yang akan diambil, atau karakter yang diambil itu dimulai dari urutan keberapa sih? Nah, karena yang diambil adalah urutan ketiga, maka start 6-nya diisi 3. Lalu untuk 6 chars-nya diisi dengan banyaknya karakter yang diambil. Karena yang dipakai hanya 1 karakter, maka diisi angka 1. Kalau sudah, ditekan tombol OK. Nah, hasilnya Krista Mahari berada di lantai 1, kemudian kamarnya Marama Takarami berada di lantai 2, dan seterusnya. Sudah jelas ya? Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini untuk mengisi kolom harga kamar.
Soalnya bagaimana? Kita baca bersama. Harga kamar didapat dari tabel harga, di mana kode kamar merupakan karakter 1 dan 2 dari kode check-in. Nah, sebelum kita mengerjakan kolom harga kamar, kita lihat dulu tabel harga. Ini tabel harga ya. Tabel harga ini berbentuk vertikal, sehingga nanti kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP untuk menyelesaikannya. Tetapi kita lihat dulu di dalam tabel harga itu ada kode kamar seperti AA, AB, AC, dan seterusnya. Padahal di tabel utama tidak ada kode kamar. Ya. Nah, kode kamar tersebut diperoleh dari karakter pertama dan kedua dari kode check-in, sehingga fungsi VLOOKUP ini nanti akan dikombinasikan dengan fungsi left. Mengapa menggunakan fungsi left? Karena kita mengambil karakternya dimulai dari sebelah kiri. Baiklah, kita praktikkan bersama. Langkah pertama yaitu klik sel G4 pada kolom harga kamar. G4 ini adalah harga kamar dari Kristamari yang akan kita tentukan. Kemudian klik insert function dan pilih fungsi VLOOKUP. Tekan OK, sehingga nanti akan muncul function argumen dari fungsi VLOOKUP. Pada lookup value ini nanti diisi dengan fungsi lagi, karena kita akan mengkombinasikan antara VLOOKUP dengan fungsi left. Caranya, silahkan klik pada lookup value ini ya, kemudian kita cari fungsi left di sebelah kiri function bar. Di sebelah kiri function bar ini ada tanda segitiga hitam terbalik. Kalau kita klik nanti akan muncul beberapa fungsi. Nah, kita pilih fungsi left. Jika fungsi left tidak ada, kita bisa pilih di more function kemudian cari fungsi left. Setelah fungsi left dipilih, maka akan muncul function argumen dari fungsi left. Pada teksnya atau teks ini kita isi dengan teks yang akan diambil karakternya. Dalam hal ini adalah teks kode check-in. Kemudian untuk numchar-nya kita isi 2 karena kita mengambil karakter pertama dan karakter kedua dari kode check-in. Kalau sudah, tidak usah di OK, langsung kita kembalikan ke function argumen VLOOKUP dengan cara klik saja VLOOKUP pada function bar. Maka dia akan otomatis kembali ke function argumen dari fungsi VLOOKUP. Selanjutnya, pada tabel array, kita isi dengan sel-sel tabel harga. Caranya, kita geser ke tabel harga, kita seleksi semua tabel harga atau kita blok semuanya. Dan jangan lupa dikunci baris dan kolomnya, agar nanti kalau di copy tidak geser selnya. Cara menguncinya, tinggal tekan tombol F4 pada keyboard. F4 di sini yang dimaksud adalah tombol F4 yang berada pada keyboard bagian atas, bukan tombol F dan 4. Kalau sudah dikunci akan muncul simbol dolar seperti ini. Selanjutnya pada call index 6 atau kolom index number-nya kita isi dengan letak kolom harga kamar. Kita lihat harga kamar pada tabel harga. Harga kamar pada tabel harga itu berada di kolom kedua, sehingga kolom index number-nya diisi 2 dan range lookup-nya diisi false. Kalau sudah, tinggal tekan OK.
Nah, ini sudah muncul harga kamar dari masing-masing customer hotel at home. Baiklah, kalau nomor 2 sudah, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Kita lihat dulu soalnya. Jenis kamar itu didapat dari tabel jenis, di mana kode jenis merupakan karakter keempat dari kode check-in. Jadi, pada kolom jenis kamar nanti diisi berdasarkan pada tabel jenis. Ini tabel jenisnya. Pada tabel jenis terdapat kode jenis. Nah, kode jenis ini ada N, ada A, ada V, ada S, itu berasal dari karakter keempat dari kode check-in. Misalkan untuk Kris Tamahari, dia memiliki kode check-in AE1N. Karakter keempat dari kode check-in Kris Tamahari adalah N. Sehingga jenis kamar dari Kris Tamahari adalah kamar non-AC. Baik, sekarang kita buat menggunakan formulanya. Kita lihat tabel jenis ini berbentuk horizontal tabelnya, sehingga nanti kita bisa menggunakan fungsi HLOOKUP untuk menyelesaikannya. Ya, kita klik pada sel H4, lalu klik insert function, pilih fungsi HLOOKUP, nanti dia akan muncul function argumennya. Kemudian pada lookup value, ini diisi dengan fungsi lagi. Seperti tadi, kalau kita tadi menggunakan fungsi left, sekarang kita menggunakan fungsi right. Mengapa pakai fungsi right? Nah, karena kita mengambil karakter kode check-in ini dimulai dari sebelah kanan. Caranya seperti tadi, tinggal klik segitiga ini, kemudian cari fungsi right. Nah, kalau sudah muncul function argumen dari fungsi right, kita isi teks dan numchar-nya. Pada teks kita isi dengan sel yang berisi teks yang akan kita ambil karakternya. Dalam hari ini adalah kode check-in atau sel E4. Lalu untuk numchar-nya diisi dengan banyaknya karakter yang diambil. Karena yang dipakai hanya satu karakter, yaitu karakter keempat, maka numchar-nya hanya diisi dengan angka 1. Kalau sudah semua, kembalikan pada function argumen fungsi HLOOKUP. Tidak usah diklik OK ya. Kita kembalikan ke fungsi HLOOKUP dengan cara klik HLOOKUP pada function bar ini. Maka otomatis dia akan kembali ke fungsi HLOOKUP. Selanjutnya, pada tabel array, di sini tabel array diisi dengan sel-sel tabel jenis, karena kita sumbernya berasal dari tabel jenis. Kita seleksi semua tabel jenis ini, atau kita blok semua, kemudian kita kunci baris dan kolomnya dengan menekan tombol F4, agar nanti kalau di copy rumusnya tidak geser atau tidak berubah. Kemudian pada row index number kita isi dengan letak baris jenis kamar. Karena kita akan menentukan jenis kamarnya, maka kita lihat jenis kamar itu berada di baris keberapa. Ternyata jenis kamar berada di baris kedua dari tabel jenis ini, sehingga row index number-nya kita isi angka 2, dan range lookup-nya kita isi aja dengan false. Kalau sudah, tinggal OK atau enter. Nah, dia sudah muncul jenis kamar untuk tiap-tiap customer. Jelas ya? Mudah bukan? Jika nomor 3 sudah selesai dikerjakan, kita beralih ke kolom biaya listrik. Kita lihat soal nomor 4 untuk mengisi kolom biaya listrik. Kolom biaya listrik
didapat dari tabel jenis berdasarkan jenis kamar. Ya, jadi untuk mengisi kolom biaya listrik caranya hampir sama dengan cara mengisi kolom jenis kamar. Hanya saja yang membedakan adalah pada tabel jenis ini, jenis kamar tadi berada di baris kedua, sedangkan biaya listrik berada di kolom baris ketiga. Sehingga nanti untuk row index numbernya diisi 3. Kita langsung praktekkan saja. Kita klik sel I4 di mana biaya listrik itu berada, kemudian klik insert function, kemudian pilih fungsi HLOOKUP. Nah, untuk lookup value-nya kita isi lagi dengan fungsi write, karena kita akan mengambil kode keempat, karakter keempat dari kode check-in. Untuk teksnya kita isi dengan kode check-in, yaitu berada di sel E4. Kemudian numchar-nya diisi angka 1 karena hanya satu karakter yang diambil. Kalau sudah, kita kembalikan ke fungsi HLOOKUP dengan cara klik di function bar-nya ini. Kemudian tabel array. Tabel array kita seleksi tabel sumbernya. Nah, tabel sumbernya tadi adalah tabel berasal dari tabel jenis ya. Maka kita seleksi semua tabel jenis ini. Kalau sudah di blok semua atau diseleksi semua, kita kunci baris dan kolomnya dengan menggunakan F4. Tinggal tekan tombol F4 sehingga muncul simbol dolar-dolar itu. Kalau sudah, row index numbernya diisi dengan angka 3 karena biaya listrik berada di baris ke-3. Kemudian range lookup-nya diisi dengan false. Kalau sudah, tekan OK. Maka dia akan muncul berapa biaya listrik untuk setiap customer-nya. Lanjut pada soal kelima. Soal kelima ini kita akan mengisi kolom lama inap. Jadi berapa lama customer menginap di hotel at home? Nah, kita akan menghitungnya dengan cara kita lihat soalnya. Lama inap itu merupakan selisih dari tanggal keluar dan tanggal masuk. Ini mudah ya, tidak perlu menggunakan fungsi-fungsi di Microsoft Excel. Kita hanya menggunakan operasi pengurangan saja. Caranya tinggal klik pada sel lama inap, yaitu di K4. Tinggal ketik saja sama dengan, kemudian tanggal, kita akan menghitung antara tanggal keluar dengan tanggal masuk, sehingga kita bisa klik sel tanggal keluar, yaitu sel C4, dikurangi itu simbolnya adalah tanda strip, dikurangi tanggal masuk berada di sel D4. Sehingga untuk menentukan lama inap, kita tinggal menghitung selisih tanggal keluar J4 dikurangi tanggal masuk D4. Kalau sudah, tinggal enter saja. Nah, maka dia sudah muncul berapa lama inap untuk masing-masing pelanggan di hotel at home. Baiklah, jika nomor 1, 2, 3, 4, 5 sudah dikerjakan, maka tinggal satu soal lagi yang perlu diselesaikan. Kita akan menghitung total biaya menginap untuk masing-masing customer di hotel at home. Nah, total biaya itu didapat dari jumlah harga kamar dan biaya listrik dikalikan dengan tanggal inap. Jadi nanti kita jumlahkan dulu harga kamar dan biaya listrik, kemudian dikalikan dengan lama inap untuk masing-masing customer. Ini juga mudah, tidak perlu menggunakan fungsi-fungsi di sini. Kita langsung pakai operasi hitung sederhana saja.
Caranya klik pada sel L4, kemudian ketikkan sama dengan, karena kita akan menjumlahkan harga kamar dan biaya listrik, maka gunakan tanda kurung untuk menjumlahkan keduanya tadi. Harga kamar berada di sel G4, kita klik G4, ditambah dengan biaya listrik yang berada di sel I4. Kalau sudah dikurung tutup, kemudian jumlah dari harga kamar dan biaya listrik kita kalikan dengan lama inapnya. Perkalian menggunakan tanda bintang dan lama inap berada di sel K4. Kalau sudah, kita tinggal tekan enter. Nah, sudah keluar semua hasilnya untuk masing-masing pelanggan. Udah bukan? Nah, demikian langkah-langkah menyelesaikan latihan 11. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.